Hai anak-anak, sekarang kita masuk di semester yang kedua. Kita akan belajar muatan IPA, tema 6 tentang panas dan perpindahannya. Kita akan melihat di subtema yang pertama tentang suhu dan kalor. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah agar siswa mampu menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari dan siswa mampu melaporkan hasil pengamatan tentang perpindahan kalor secara tepat. A. Sumber energi panas dan perubahan yang dihasilkan. Energi panas dapat diperoleh dari berbagai sumber. Contohnya, matahari, api, benda-benda bergesekan, kayu bakar, dan panas bumi. Yang pertama kita melihat tentang matahari. Matahari merupakan sumber energi dan cahaya bagi bumi. Sumber energi yang paling besar di bumi itu adalah matahari. Matahari memiliki sifat yang panas sehingga mampu memberikan pancaran cahaya terang dan suhu panas bagi bumi. Ada beberapa manfaat energi matahari bagi makhluk hidup. Selain manusia memanfaatkan matahari untuk mengeringkan pakaian, kemudian menjemur ikan agar ikan bisa kering, dan menjemur garam, matahari juga berfungsi sebagai sumber vitamin D, kemudian membantu proses fotosintesis bagi tumbuhan, dan juga menghangatkan tubuh hewan serta panel surya. Yang kedua kita melihat tentang api. Api merupakan sumber energi panas. Oleh karena itu, manusia tidak dapat melepaskan diri dari peranan api dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa manfaat dari api. Yang pertama, mematangkan masakan yang mentah dari panas api kompor, dan yang kedua, menghangatkan tubuh saat kedinginan. Contoh energi panas yang ketiga adalah benda-benda bergesekan. Energi kalor juga dihasilkan dari benda-benda bergesekan. Contohnya, kedua tangan digosokkan maka akan terasa hangat, dan kedua batu yang digosokkan akan menimbulkan panas atau berupa api. Dan yang keempat adalah kayu bakar. Bentuk energi yang dihasilkan dari kayu bakar adalah energi panas. Orang-orang di pedesaan masih banyak menggunakan kayu bakar untuk memasak. Energi yang kelima adalah panas bumi. Panas bumi atau disebut juga dengan geotermal. Energi ini adalah energi alternatif yang dapat dimanfaatkan untuk membangkitkan listrik. Selain itu, panas bumi digunakan untuk pompa pemanas, rumah kaca untuk tanaman, dan pemanas ruangan. Sekarang kita masuk di bagian yang ke B tentang konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Kalor masih berhubungan dengan suhu. Panas atau kalor adalah energi yang berpindah akibat perbedaan suhu. Berikut perbedaan suhu dan kalor. Suhu merupakan nilai yang dapat diukur dengan menggunakan termometer, sedangkan kalor merupakan salah satu bentuk energi yang dapat berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Kalor diukur dalam satuan kalori. Kalori adalah jumlah energi panas yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu sebesar 10 derajat Celcius dari 1 gram air. Kalor merupakan satuan energi, jadi dalam S1, satuan kalor adalah joule. Kalor dapat mengubah suhu suatu benda. Semua benda pasti akan melepas dan menerima kalor, bergantung pada suhu yang dimiliki benda. Jika sebuah benda memiliki suhu yang tinggi, maka cenderung akan melepaskan kalor, sedangkan benda yang memiliki suhu rendah akan menerima kalor. Sekarang kita masuk di bagian yang kecil tentang pengaruh suhu terhadap benda dalam kehidupan sehari-hari. Secara mikroskopis, suhu menunjukkan energi yang dimiliki suatu benda. Semakin tinggi suatu benda, maka benda akan semakin panas. Contoh pengaruh suhu terhadap benda,
Yang pertama, pemasangan kaca jendela. Yang kedua, balon dan ban. Dan yang ketiga adalah pemuaian yang terjadi pada gelas kaca. Serta yang keempat, pemuaian pada sambungan rel kereta api. Baik anak-anak, terima kasih sudah menonton video ini. Di bagian yang terakhir, Pak Guru menuliskan tugas IPA, buku modul halaman 31, level 1 bagian A, pilihan ganda 20 nomor.